Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kondisi seperti ini kita masih diberikan kesempatan yang terutama di sini sehat, kuat, selamat. Insya Allah segala sesuatunya kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa walaupun tadi terhalangi dengan berbagai macam aturan. Dan itu pula yang menyebabkan ini semua kita melaksanakan rapat lanjutan untuk persiapan DP3. Sebelumnya yang terhormat saya sampaikan Pak Haji Idam selaku Kadip Sosdikli Farmas KPU Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati para Kadip Sosdikli Farmas di 3 kabupaten, yaitu di sini ada Bu Mamai, ada Ibu Nuni, ada juga Pak Supriyatna. Alhamdulillah semuanya lengkap, termasuk para kasubagnya. Teman-teman yang kami hormati dan dibanggakan nih, ada Pak Robi, ada Pak Denny, ada juga Pak Dadang. Dan teman-teman di Sekretariat KPU Provinsi yang sudah masuk, kita berbagi tugas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gugum berserta gengnya, ada Pak Ganjar, ada Bu Dini, alhamdulillah Bu Siho, dan juga Mas Repan. Mohon sesuai tugasnya untuk direkam ini dan nanti dicatat berbagai hasil dari pertemuan hari ini melalui daring. Utamanya mohon izin Pak Kadip, sengaja ini dilakukan karena sekiranya sebelum ada PPKM darurat, dari 3 kabupaten kota ini sudah siap sesuai dengan schedule yang dijadwalkan, yaitu pada akhir Juli untuk Sumedang, tanggal 28 hari ini seharusnya, terus untuk Garut di awal Agustus, kalau tidak salah tanggal 5, dan yang terakhir di akhir Agustus Kabupaten Bandung. Dengan berbagai macam pertimbangan dan arahan dari pimpinan Pak Kadip dan juga memang dari KPU RI, juga kemarin kalau hasil komunikasi dengan Sumedang, hasil pleno juga karena PPKM-nya dilanjut, yaitu di level 4 hingga 2 Agustus, sehingga segala sesuatunya yang sudah direncanakan otomatis harus di-reschedule. Untuk itu mudah-mudahan dalam kesempatan ini berbagai macam arahan dari Pak Kadip Provinsi Jabar dan juga nanti informasi dari 3 kabupaten yang diamanahkan terkait dengan pelaksanaan Pilot Project untuk DP3 ini, mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi dan tanggal yang sekiranya sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di kemudian hari. Termasuk mohon ini nanti juga catatan-catatan kalau di Juknis itu disebutkan juga terkait dengan MOU dengan pemerintah daerah setempat. Minimal ada dengan desa yang akan dilakukan kerjasama, karena di sini perlu kesinambungan atau kelanjutan dari pelaksanaan pilot project DP3 ini. Mudah-mudahan walaupun pelaksanaannya belum ditentukan karena ada kondisi sekarang, mudah-mudahan MOU itu walaupun tanpa anggaran, yang jelasnya minimal ada dukungan secara moral dan mungkin administratif dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun di pemerintahan desanya, itu sudah menjadi bahan awal untuk pelaksanaan pilot project ini. Dan juga mudah-mudahan nanti termasuk administrasi surat menyurat, karena dalam hal ini perlu ditekankan kembali, memang anggaran itu ada di tingkat provinsi, tapi nanti para pelaksana itu melaksanakan dahulu, kemudian baru mengajukan untuk pencairan keuangan. Sebetulnya itu sudah seperti biasa kita lakukan, hanya ya tadi seperti itu, kalau anggaran APBN kita ngutang dulu
baru nanti dibayarkan. Itu informasi yang Cecep bisa sampaikan khususnya ke Pak Haji Idam selaku Kadip Sesparmas. Mohon sehingga nanti ada bahan untuk disampaikan juga. Demikian pengantar dari Cecep. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Haji Idam selaku Kadip Sosdiklik Parmas KPU Jawa Barat untuk memberikan pengarahan. Dipersilakan Bapak Haji. Terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sampurasun, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Kang Cecep, rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Kota dari 3 daerah, Bapak Ibu, Kasubag ya, Kasubag dari KPU Kabupaten Kota dan rekan-rekan staf sekretariat yang ikut dalam rapat kecil ini ya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, sehat walafiat, dan kita senantiasa terlindungi dari penyebaran COVID-19. Apa yang disampaikan tadi oleh Kang Cecep ya itu benar sekali, dan saya melanjutkan apa yang beliau telah sampaikan. Pada dasarnya rapat pada pagi hari ini adalah bagaimana kita melakukan redesign atau replanning ya, kita mendesain ulang atau merencanakan ulang tentang kegiatan yang telah kita sepakati pada rapat sebelumnya. Dan saya berharap juga dalam rapat ini barangkali ada pertanyaan, ada usulan inovatif dari rekan-rekan, saya berharap dapat disampaikan. Jadi rapat ini tidak mesti dikemas dalam struktur acara yang sangat formal, kita santai saja. Yang terpenting rapat ini efektif dan tentunya efisien, karena saya yakin rekan-rekan juga banyak aktivitas lainnya yang mesti diselesaikan. Apalagi saat ini rekan-rekan masih dalam kondisi WFH ya. Kayak Teh Nuni ini sepertinya masih sibuk nih kalau lihat Zoom-nya. Oke, saya lanjutkan. PPKM ini menurut pemerintah kita akan berakhir 2 Agustus. Kita semua juga sudah tahu ya. Saya pribadi saya berharap PPKM ini tidak dilanjutkan kembali ya, khususnya daerah-daerah yang level 4. Kalau daerah-daerah level 3 mungkin sekarang sudah agak longgar ya. Dan di Jawa Barat ada 11 daerah yang memasuki level 3. Dan nanti apabila PPKM ini sudah dicabut oleh pemerintah, mudah-mudahan ya rekan-rekan tidak lama setelah PPKM ini dicabut dapat segera menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sudah sejak lama, yaitu penyelenggaraan DP3 ya. Dan tentunya karena pemerintahan ini adalah pemerintahan hasil pemilu, kita wajib mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, kita wajib mematuhi ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Nanti oleh karena itu pasca tanggal 2 ya, jika memang nanti tidak dilanjut, saya berharap rekan-rekan dapat melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini gugus tugas atau yang menangani pencegahan COVID-19, termasuk juga dengan pihak kepolisian. Mereka wajib diberitahu ya, jangan sampai nanti gara-gara ada kegiatan kita diberitakan oleh media akhirnya terjadi miskomunikasi ya, miskomunikasi yang dianggap kita seolah melanggar aturan penanganan COVID-19. Nah, mudah-mudahan sekali lagi memang ini besar harapan saya 2 Agustus kehidupan kita sudah mulai normal ya. Tentunya pemerintah nanti sepertinya akan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu, dan terkait dengan hal tersebut kita kan sudah punya pengalaman ya bagaimana penyelenggaraan pilkada ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih di luar daerah pilkada dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Selanjutnya, karena kegiatan ini mengalami kemunduran, saya yakin rekan-rekan sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan matang. Kalau kemarin mungkin karena berkaitan dengan kecepatan waktu yang diharapkan, mungkin ada hal dalam perencanaan yang kurang, karena sekarang mundur, mudah-mudahan yang sekiranya kemarin kurang, yang sekiranya kemarin belum terpikirkan, ataupun sekiranya di masa idle time ini, gagasan baru, saya berharap
desainnya dapat dilengkapi. Ya, desain kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut betul-betul kegiatan yang monumental dan dapat menginspirasi rekan-rekan yang lain. Nah, karena kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan oleh kita, ya baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten, ya saya berharap ya karena ini kegiatan kerjasama, cooperation atau kolaborasi, maka saya berharap kerjasamanya dapat betul-betul dimatangkan. Misalkan dengan pihak kampus, mohon pihak kampus membuat nota kesepahaman MOU, ya, karena ini adalah kegiatan pilot project pada level provinsi. Nanti dalam MOU tersebut itu yang tanda tangan pihak kampus, ya dalam hal ini mungkin rektor ataupun pihak yang diberikan mandat. Yang kedua ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ketua KPU Kabupaten. Ya kalau sekiranya ada pihak kerjasama, misalkan Unpad, maka mohon kiranya dalam waktu dekat, ya ataupun Universitas Garut, ya atau nanti di Kabupaten Bandung, apakah kerjasama dengan pihak universitas atau tidak, ya mohon dipersiapkan kerjasamanya. Dokumen MOU-nya dipersiapkan. Jadi nanti tanda tangan di sana ada pihak kampus, rektor, bisa fakultas, bisa ketua jurusan ataupun ketua program, yang terpenting mereka mendapatkan mandat atau kewenangan untuk menandatangani MOU tersebut. Yang kedua ketua KPU Provinsi Jawa Barat, yang ketiga ketua KPU Kabupaten rekan-rekan. Jadi mohon MOU-nya dipersiapkan. Terus selanjutnya ya untuk MOU dengan pihak Pemda, ya itu cukup ketua KPU Kabupaten. Ya, misalkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, ya pelaksanaan DP3 ini diawali dengan tanda tangan MOU. Ya, itu langsung ketua KPU-nya, ya ketua rekan-rekan dengan bupati rekan-rekan. Jadi cukup 2 saja kalau yang itu, karena nanti hal tersebut itu berharap dapat dilaksanakan tidak hanya 1 desa, tapi mudah-mudahan bisa mendekati angka maksimal dari desa-desa yang ada di wilayah rekan-rekan, ya. Karena kegiatan ini merupakan gerakan, ya, saya menyebutnya sebagai sebuah gerakan agar memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa dalam rangka mempersiapkan pemilu kita membutuhkan orang-orang yang sekiranya berkenan atau mau terlibat dalam penyuluhan atau sebagai penyuluh, kalau dalam bahasa media sosialnya endorser, ya endorser. Jadi yang menganjurkan tentang bagaimana kita harus meningkatkan literasi elektoral atau pengetahuan yang berkaitan dengan kepemiluan. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan mohon materinya dapat didesain, bukan materi ya, pembicaranya dapat dipilih dan dipastikan bahwa mereka memang memiliki kompetensi materi yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Terus juga berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung selain tadi MOU, ya surat menyurat tentunya hal yang demikian rekan-rekan sudah persiapkan dengan matang. Terus juga terkait dengan sertifikat, karena dalam keputusan KPU nomor 260 kalau tidak salah itu mewajibkan agar KPU Kabupaten Kota menerbitkan sertifikat. Ya, nanti sertifikatnya karena ini program yang kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Barat, ya, bisa 2 sertifikat boleh. Ya, pertama sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jawa Barat, yang kedua juga sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kota. Ya, bolehlah. Ya, yang prinsipnya harus ada sertifikat. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan kesiapan tempat, ya saya yakin rekan-rekan sudah memilih tempat yang terbaik, ya dan bahkan rekan-rekan sudah menyampaikan TOR, ya term of reference, kerangka rujukan atau ya sejenis desain kegiatan lah yang sudah diserahkan ke Kang Cecep juga. Saya ucapkan terima kasih. Kalau sekiranya itu masih ada hal yang mesti diperbaiki, mohon dapat diperbaiki. Saya berharap kegiatan ini kegiatan yang sifatnya monumental. Nah, terkait dengan rencana mengundang KPU Kabupaten Kota, ya itu sifatnya kondisional saja, karena memang khawatir implikasinya pada persoalan pemenuhan ketentuan aturan penanganan COVID-19 khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan. Kalau rekan-rekan banyak yang datang, ya saya khawatir ya nanti kita melanggar. Ya. Tapi yang pasti
kalau bisa untuk opening ceremony mohon dibuatkan live streaming sehingga rekan-rekan KPU Kabupaten Kota dapat menyaksikannya seperti itu. Ya, ataupun dalam format Zoom, tapi kalau saya menyarankan dalam format YouTube saja agar mudah diakses dan langsung setelah acara kegiatan selesai juga terdokumentasikan di YouTube sehingga KPU Kabupaten Kota ataupun yang di luar daerah Jawa Barat juga dapat menyaksikannya seperti itu. Sebagai informasi di wilayah Sulawesi Selatan seluruh KPU Kabupaten Kotanya mengadakan MOU dengan bupati. Ya, itulah kenapa saya mendorong rekan-rekan agar berupaya melakukan MOU dengan pihak pemerintah daerah. Ya, apalagi Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat ya, berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wali kota, DPRD, ketua DPRD, termasuk gubernur dan ketua DPRD provinsi juga harus mendukung program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya, itu saja mungkin pengantar saya, Kang Cecep. Saya berharap rekan-rekan dapat menyampaikan kondisi perkembangan persiapan kegiatan pelaksanaan DP3 pasca tanggal 2 Agustus 2021. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji Idam. Terima kasih. Tadi pengantarnya luar biasa untuk berbagai macam tambahan kegiatan sepertinya terkait dengan diundurnya pelaksanaan PP DP3 ini. Sesuai dengan urutan yang disampaikan untuk kegiatan dimulai dari nanti Sumedang, terus Garut dan terakhir Kabupaten Bandung. Dipersilakan dari Bu Kadip dulu, Sumedang, Bu Mamai untuk menyampaikan informasi dan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Haji Idam. Pada yang terhormat Bu Mamai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Cecep atas kesempatannya dan terima kasih pimpinan yang saya hormati atas arahannya. Rekan-rekan yang lain, Teh Nuni, Kang Supriyatna, dan para Kasubag Kabupaten Kota serta staf sekretariat KPU Jabar juga yang saya hormati, menindaklanjuti perpanjangan PPKM. Tentu ini menjadi sebuah hal yang perubahan yang lumayan signifikan untuk Sumedang sendiri gitu. Karena semula kita merencanakan kegiatan pada tanggal 28 Juli 2021 atau bertepatan dengan hari ini, hari Rabu. Hanya karena ada perpanjangan PPKM dan setelah di pimpinan KPU Sumedang dan juga hasil konsultasi kita dengan Satgas Covid Pemda Sumedang bahwa diputuskan bahwa memang tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 28 Juli seperti itu. Karena memang ada peraturan dari Perbubnya bahwa tidak boleh melaksanakan kegiatan atau kegiatan dilarang sementara atau ditutup sementara seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan instansi, lembaga, dan event-event lainnya seperti itu. Jadi dengan sangat terpaksa sekali akhirnya kita juga mereschedule untuk kegiatan DP3 tanggal 28 Juli pada hari ini seharusnya. Nah, sementara itu juga untuk menentukan kembali kapan ini akan dilaksanakan seperti itu, karena tadinya memang rencananya bahwa opening itu akan di Kabupaten Sumedang, dan sementara PPKM itu selesai pada tanggal 2 Agustus 2021, kita masih memilih untuk tanggal, karena tanggal 5 mungkin sesuai dengan rencana semula bahwa KPU Garut akan melaksanakan seperti itu. KPU Garut melaksanakan tanggal 5. Nah, kita masih tentu kalau misalkan memang openingnya tetap di Sumedang, maka harus sebelum Garut melaksanakan mungkin, karena tidak mungkin berbarengan seperti itu. Jadi di tanggal 3 atau tanggal 4 pelaksanaannya. Nah, mungkin ini juga yang perlu kami konsultasikan pada KPU Provinsi gitu kan, berkaitan dengan tanggal pelaksanaan ini. Apakah sebaiknya di tanggal 3 atau tanggal 4? Takutnya kalau misalnya tanggal 4 ini terlalu berdekatan dengan KPU Garut gitu. Mungkin kesiapan dari staf sekretariat provinsi yang mungkin bisa hadir di lapangan seperti itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Jadi di antara tanggal 3, tanggal 4 ini mungkin nanti minta arahan dan masukan dari pimpinan tanggal mana yang lebih kondusif untuk dilaksanakan di Sumedang. Untuk persiapan sendiri, KPU Sumedang ini sekarang sedang mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan Vkom Unpad. Semula kami mempersiapkan perjanjian kerjasama ini karena tidak bisa melakukan MOU atau nota kesepahaman karena katanya itu lebih ke universitas yang berwenang untuk melakukan MOU. Jadi dari kemarin hasil konsultasi dengan jurusan dan fakultas bahwa untuk MOU itu nanti mungkin bisa ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pajajaran. Jadi hanya akan melakukan penjajian kerjasama saja dengan fakultas. Kemarin kita sudah menyiapkan dengan jurusan, hanya kita revisi lagi karena ada masukan bahwa kerjasamanya harus dilaksanakan dengan fakultas atau dengan dekan seperti itu. Jadi yang sekarang kita persiapkan adalah penjajian kerjasama antara KPU Kabupaten Sumedang yang akan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumedang dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad seperti itu. Tadi ada arahan dari pimpinan bahwa apakah perlu melibatkan juga Ketua KPU Jabar, gitu, seperti itu, gitu kan? Itu juga mohon arahannya karena sejauh ini yang kita persiapkan perjanjian kerjasamanya hanya dua belah pihak, yaitu KPU KPU Kabupaten Sumedang dan juga dekan dari Vkom Unpad seperti itu. Nanti mungkin minta arahan apakah perlu juga, apakah harus direvisi kembali menjadi 3 pihak misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk kegiatan pembukaan ini memang kita sudah mempersiapkan juga berkaitan dengan undangan-undangan mana saja yang akan kita undang, termasuk kita juga akan mengundang Bupati Sumedang untuk memberikan sambutannya mungkin pada pelaksanaan nanti DP3 tersebut gitu, seperti itu. Jadi kita juga mempersiapkan setelah kita menentukan tanggal mungkin kita akan segera realisasikan berkaitan dengan undangan ini karena perlu melakukan undangan jauh-jauh hari, apalagi ketika kita mengundang stakeholder yang memang mereka juga memiliki aktivitas atau kesibukan yang harus sejatinya, maksudnya kegiatan itu harus segera dischedulekan seperti itu. Mungkin seperti undangan pada bupati itu tidak bisa mendesak atau mendadak seperti itu, harus kita prepare jauh-jauh hari seperti itu. Hanya mungkin sekarang kita belum bisa mengundang beliau dan mengundang stakeholder lainnya karena kita belum menentukan tanggal, apakah di tanggal 3 atau tanggal 4 seperti itu. Nah, untuk untuk sertifikat kita sudah siapkan, untuk peserta juga sudah kita siapkan, kemarin sudah dikirim kepada KPU Provinsi berkaitan dengan list para peserta. Mungkin itu juga yang perlu dipersiapkan juga oleh KPU Provinsi ya berkaitan dengan sertifikat dari KPU Provinsi dan juga dari Kabupaten Sumedang seperti itu. Nah, untuk anggaran yang kemarin juga sempat kita bahas juga di rapat bahwa dari sekretariat mempertanyakan anggaran ini apakah akan cair sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan. Karena ini mungkin berkaitan dengan bahwa anggaran-anggaran yang memang harus cair pada hari pelaksanaan, misalkan kita ada transport peserta seperti itu, ada honor narasumber, tentu itu tidak bisa kita tunda, seperti itu harus direalisasikan ketika hari pelaksanaan. Nah, ketika kemarin ada informasi bahwa anggaran atau anggaran kegiatan itu hanya akan cair setelah pelaksanaan kegiatan seperti itu. Nah, ini menjadi persiapan bagi kita juga di sekretariat bahwa kita mungkin harus menggunakan anggaran yang ada di sekretariat terlebih dahulu gitu. Mungkin akan menggunakan dana talang terlebih dahulu gitu kan untuk kemudian nanti untuk menyiapkan SPJ-nya dan cair setelah kegiatan. Insya Allah untuk KPU Sumedang sendiri kita sudah mempersiapkan dana cadangan selain dana yang mungkin nanti akan diberikan atau sesuai dengan dana yang sudah diberikan oleh KPU RI. Kita juga insya Allah sudah menyiapkan anggaran lain. Anggaran lain itu kita revisi dari kegiatan yang lain untuk mengcover kegiatan DP3 ini gitu, seperti karena ingin KPU Sumedang kita sepakat bahwa ingin kegiatan ini bisa dilaksanakan secara gitu. Jadi
kemungkinan mungkin ada kekurangan anggaran yang tadi keterbatasan anggaran itu gitu. Insya Allah kita sudah persiapkan, kita merevisi dari kegiatan yang lain. Jadi insya Allah karena kita ingin secara maksimal, jadi selain anggaran yang dari KPURI, kita sudah mempersiapkan anggaran revisi dari kegiatan yang lain seperti itu. Nah, untuk sedikit masukan juga kemarin dari kampus bahwa mereka juga tidak kurang sepakat ketika kegiatan ini dilakukan secara daring seperti itu, karena mereka sudah mempersiapkan juga secara luring, karena mereka akan melakukan metodenya secara simulasi, jadi simulasi dan game seperti itu, jadi mungkin itu akan terkendala ketika dilakukan secara daring. Dan juga memang secara daring kemarin juga pertimbangannya bahwa kita juga belum mempersiapkan secara daring, ada beberapa hal juga yang menjadi kendala. Selain kita juga belum mengecek kondisi jaringan di desa tersebut seperti itu, kita juga belum tidak mengetahui informasi apakah setiap peserta memiliki gadget yang menunjang untuk kegiatan daring seperti itu. Gitu. Jadi memang kegiatan ini seperti yang kita rencanakan dan persiapkan itu semuanya luring. Kalaupun misalkan daring itu lebih kepada tamu undangan seperti itu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan secara hibrid, tapi tidak kepada peserta. Jadi yang daring itu adalah untuk tamu undangan, untuk sambutan-sambutan yang lain, karena memang tetap harus ada pembatasan kerumunan seperti itu, gitu. Untuk tamu undangan, untuk sambutan, misalnya sambutan bupati kita siapkan secara daring, undangan KPU Kabupaten Kota kita siapkan secara daring, atau misalnya tadi ada masukan dari pimpinan live stream dengan via YouTube, kita juga akan persiapkan seperti itu. Hanya kalau untuk peserta, memang ini baiknya adalah luring seperti itu, karena kondisi masyarakat atau kondisi para peserta ini juga yang mungkin ada keterbatasan ketika melaksanakan secara daring. Jadi itu mungkin yang bisa dilaporkan oleh kami dari KPU Sumedang. Sementara untuk term of reference mungkin nanti kita akan persiapkan kembali dengan sematang mungkin. Kita akan perbaiki beberapa TOR atau kerangka acuan kerja yang belum maksudnya belum bagus gitu, seperti itu akan kita perbaiki, kita persiapkan secara matang seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Nanti mohon arahan dan masukannya dari pimpinan dan mungkin juga dari rekan-rekan semua berkaitan dengan pelaksanaan DP3 di KPU Kabupaten Sumedang. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Kasubag. Mangga Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadip Sosialisasi Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Pak Kabag Provinsi Jawa Barat yang saya hormati juga Bapak Ibu atau semuanya, komisioner divisi sosialisasi dari 3 kabupaten kota yang saya hormati, rekan-rekan Subag, juga rekan-rekan dari KPU Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Mohon izin ini untuk menambahkan sedikit karena memang untuk kondisi Sumedang itu telah tersampaikan semuanya oleh Bu Kadip Sosialisasi. Mungkin dari sekretariat hanya menambahkan saja bahwa atas kejadian kemarin, karena memang posisi kondisi kita di sini menyesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, akhirnya Sumedang sudah berkoordinasi ulang dengan Desa Cienteng bahwa pelaksanaannya akan diundur, tidak jadi di hari ini. Untuk kondisi ini kita setelah ini mohon izin pimpinan berkaitan dengan tanggal, mohon untuk masukannya karena kita akan merubah semua apa-apa yang sudah dilakukan kemarin, kita akan dirubah kembali berkaitan dengan desain dan lain sebagainya. Juga sebagai bahan atau tolak ukur untuk sekretariat mempersiapkan nanti secara teknis di lapangan. Itu. Yang lainnya saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kabag melalui Ibu Dini untuk surat dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya kami berharap kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial saja, tapi outputnya ini memberikan suatu permula yang paling baik untuk KPU, khususnya KPU Kabupaten Sumedang, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum ataupun pemilihan
di Kabupaten Sumedang khususnya agar lebih baik lagi. Adapun yang seperti disampaikan oleh Bu Kadip tadi berkaitan dengan anggaran, kita sudah melakukan rapat-rapat berkaitan dengan DP3 ini karena memang kondisi awal di Sumedang itu selain luring pun akan jadi hibrid ya, semi ada daringnya gitu kan. Nah, tiada lain hanya untuk mengakomodir informasi kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman KPU Kabupaten Kota yang lain berkaitan dengan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan DP3 gitu. PR kita geser ke kegiatan DP3 karena lebih penting ini adalah kegiatan yang sifatnya sangat luas dan memberikan nilai positif yang lebih untuk semuanya. Untuk kegiatan yang kita revisi akan dilaksanakan juga nanti di tahun depan mungkin gitu. Walaupun untuk anggarannya tidak terlalu banyak gitu, anggaran yang sudah ada dari provinsi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kita langsung satu saja dulu dari Sumedang supaya langsung bisa ditanggapi oleh Pak Kadip terkait tadi beberapa perubahan dan informasi kegiatan juga usulan untuk kegiatan. Mangga Pak Kadip Provinsi Pak Haji Idam untuk langsung merespon. Nuhun Kang, terkait dengan MOU karena nanti dengan pihak dekan, jadi saya pikir langsung saja Ketua KPU Kabupaten Sumedang, ya Mama. Jadi nanti Ketua KPU Sumedang langsung bikin MOU dengan pihak Fakultas Pikom Unpad ya. Jadi kalau untuk level dekan, jadi langsung saja oleh KPU Kabupaten Kota. Ya. Jadi langsung saja kecuali dengan rektor. Ya, kalau rektor nanti Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan rencana di tanggal 5 ya, informasinya tanggal 5 di Sumedang. Pertanyaannya, iya tanggal 5 di Garut. Jadi kita mungkin sebelum Garut di tanggal 3, tanggal 4 lebih baik di tanggal mana gitu seperti itu. tanggal berapa Teh? Tanggal Garut kan yang tanggal 5 ya? Betul Teh Nuni? Betul. Garut tanggal 5, tapi bisa saja terus digeser, misalkan Iya. Sumedang minggu pertama, Garut minggu kedua, Bandung minggu keempat, karena minggu ketiga kan Agustusan gitu, seperti itu. Itu mungkin minta masukannya karena semula kan rencananya tanggal 5 sudah oleh KPU Garut gitu. Apakah kita reschedule semuanya atau hanya Sumedang saja? Mungkin itu minta masukannya itu. Ya, oke. Saya berharap yang pertama nanti ya ada waktu untuk mengundang pejabat Pemprov. Ya, ada waktu untuk mengundang pejabat Pemprov. Kalau sekiranya tanggal 2 dicabut PPKM, maka undangan baru bisa menyebar tanggal 3. Nah, apakah cukup waktu 2 hari untuk mengundang? Itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau saya sih berharap jangan tanggal 5. Mundur sedikit ya, mundur sedikit sehingga ada waktu untuk mempersiapkan. Termasuk juga kan rekan-rekan untuk koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, termasuk juga teknis di lokasi, mulai dari pemasangan backdrop, desain backdrop, dan sebagainya. Ya, termasuk juga pemasangan alat-alat dan sebagainya. Jadi saya berharap kalau bisa ada waktu yang agak sedikit senggang. Jadi yang tanggal 5 nih Pak, Sumedang atau Garut? Kalau Garut tanggal 12 kan? Atau Kabupaten Bandung? Garut tanggal 5 semula pimpinan. Diundur kan ke tanggal 12? Oh, diundur. Kalau undangan ya pimpinan itu minimal itu H-4 dari kegiatan minimal undangan disebar itu gitu. Ya, oke.
H-4. Batas maksimal maksudnya, jadi Ya, sudah disebar gitu itu. Seperti ya itu. berarti kan sekitar tanggal 7 ya. Sekitar tanggal 7 paling cepat. Ya, Jadi Garut kapan Teh Nuni? Tanggal 12. Tanggal 12. Ya. Oke, jadi Sumedang tanggal berapa? Tanggal 7. boleh. Hari Sabtu berarti ya? Ya, hari Sabtu. Atau hari Sabtu Senin. pimpinan kalau tanggal 7. Senin Teh Mamai. Hari Senin tanggal 9. Senin saja ya? Senin Teh Mamai. Karena kalau Senin aja. hari Sabtu undangan yang lain Senin Senin aja. ya, takutnya itu bukan hari kerja. Ya, hari Senin Oke, aja. kalau 9 Agustus 2021. Ya, 9 Agustus 2021 untuk Kabupaten Sumedang. Garut tanggal 12 ya, Hari Kamis. hari Kamis. Terus Kang Haji Supriyatna Tanggal 25 rencana awal, Komandan. Sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal aja. 25 apa Kang Haji? Agustus? Ya. 25 Juli sesuai jadwal dari Agustus. awal. Agustus. Agustus. Agustus 25 Kang Agustus. Haji. 25 Agustus pimpinan. 25 Agustus ya? Iya, pimpinan. Oh ya udah. Mohon Kang Cecep, sekretariat kita ada yang mencatat ya Kang? Ya Pak, ada Busio, standby Busio. Oh siap. Nah, Khawatir tidak ada yang catat Kang, takut lupa. siap Pak. Direkam juga. 9 tanggal 12 Kamis, yang Sumedang tanggal berapa? 9 Senin. 9 itu Kamis Kang. Senin Pak. Agustus Pak. Iya Agustus kan? Agustus 9 itu Senin Pak. Oh iya ya. Senin Kalender. ya, Senin. Oke, 9 12 tanggal 25 Agustus ya. Ya, Oke. Rabu berarti kalau 25 Agustus. Ya, Rabu baik. Terus tadi ada pertanyaan mengenai pencairan keuangan. Nah, ini yang menjawab ini Kang Cecep atau siapa baiknya? Baik, Cecep dulu nanti Silakan, mungkin Kang, ya. bisa ditambahkan oleh Bu Dini. Untuk pencairan keuangan sama-sama dimaklumi kalau kegiatan kita itu setelah selesai kegiatan baru melaporkan hasil kegiatan baru kita cairkan seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan seluruh kabupaten dapat membiayai dulu dari dana atau anggaran talangan. Hapunten pisan. Nanti terkait dengan undangan Pak, yang jelas nanti ada daftar undangan dari KPU Kabupaten yang bisa kita teruskan ke instansi tingkat provinsi. Kalau untuk para peserta dan instansi-instansi di tingkat kabupaten itu oleh KPU Kabupaten. Tapi untuk tingkat provinsi nanti kita akan teruskan berdasarkan surat yang disampaikan ke KPU provinsi untuk pelaksanaan tersebut dan kita buatkan surat untuk meneruskan agar mereka bisa hadir. Bisa disebutkan juga di situ fasilitasinya apakah mau di daring atau langsung siapa saja. Mohon catatannya sehingga provinsi itu tinggal meneruskan. Itu tambahan saja Pak. Ya, baik Kang. Selanjutnya kembali ke Sumedang. Mohon yang kerjasama itu dapat segera ditindaklanjuti ya Teh. Halo, Bu Mamai, Bu Kadip, mohon tanggapannya. Ya, ya siap. untuk kerjasama dengan Agak pihak jelas. untuk kerjasama dengan Pikom Unis Unpad dapat segera ditindaklanjuti ya Teh MOU-nya. Ya segera pimpinan. Ya, Insya Allah. nuhun. Terus mengenai kegiatannya nanti itu pada saat kegiatan Pikom Unpad itu
apakah memberikan pembicara atau ada tambahan kegiatan lainnya pada saat kegiatan berlangsung? Mohon dapat disampaikan di rapat ini. Sebelumnya dari hasil rapat dengan pihak sebenarnya bukan Vkomnya ya, lebih ke jurusan ilmu informasi dan jurusan perpustakaan dan sains informasi Vkom Unpad. Jadi semula waktu kita terakhir rapat itu adalah mereka akan turun ke lapangan dahulu seperti itu, melakukan riset kecil berkaitan dengan sosialisasi dan literasi demokrasi, gitu kan, sosialisasi yang tepat seperti apa untuk masyarakat pedesaan dan juga bagaimana kondisi literasi demokrasi di desa tersebut, seperti itu. Rencana awalnya seperti itu. Hanya karena memang PPKM dari bulan Juli ini, gitu kan, dari awal Juli sampai sekarang diperpanjang sampai Agustus, akhirnya mereka juga tidak bisa melaksanakan rencana yang sudah mereka rencanakan. Karena itu mungkin karena memang sejauh ini juga mereka belum bisa turun ke lapangan untuk melakukan pengabdian masyarakat, karena ini juga mereka dengan kegiatan internal di kampus, itu adalah pengabdian masyarakat, sehingga dari beberapa hal gitu ya, termasuk pembiayaan mereka mengambil dari anggaran pengabdian masyarakat. Jadi memang tidak ada anggaran yang kita keluarkan atau yang KPU keluarkan, gitu kan, mereka karena sudah mereka kolaborasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi itu untuk penganggaran itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dari mereka, seperti itu. Hanya mungkin untuk pelaksanaannya karena memang PPKM sehingga tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu mungkin pilihannya ketika misalkan PPKM ini nanti bisa tidak diperpanjang, mungkin akan mereka tetap laksanakan turun ke lapangan walaupun tidak maksimal, karena waktu itu mereka merencanakan 3 kali turun ke lapangan seperti itu, gitu. Hanya mungkin kalau kita di tanggal 2 PPKM tidak diperpanjang, misalkan sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, kemungkinan mereka hanya bisa 1 kali turun ke desa tersebut sebelum pelaksanaan kegiatan. Untuk tadinya mereka ingin mengetahui beberapa hal yang terkait dengan metode sosialisasi dan juga literasi demokrasi di desa tersebut. Opsi yang kedua adalah ketika mereka tetap tidak bisa melakukan turun ke lapangan atau misalnya beberapa hal, tentu mereka menjadi narasumber pada kegiatan. Jadi untuk kegiatan DP3 itu ada 3 narasumber. Yang pertama itu dari Provinsi Jawa Barat, gitu kan, pimpinan. Yang kedua dari kampus, ketiga dari Bawaslu Sumedang. Jadi tetap mereka akan memberikan materi berkaitan dengan literasi demokrasi dan juga komunikasi media massa seperti itu, gitu kan, pada kegiatan DP3, gitu. Jadi mereka dijadikan juga narasumber pada kegiatan hari H-nya, seperti itu pimpinan. Oke. Terus agar kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan ini suasana tidak kaku, ya. Kalau memang memungkinkan, ya, kalau memang memungkinkan, karena saya sadar juga ini kan anggaran sangat terbatas, ya, dan ya mudah-mudahan sih ada sukarelawan yang berkenan, ya, bisa setelah acara pembukaan ataupun dalam acara pembukaan mungkin entah itu ada pembacaan puisi ataupun pentas menyanyikan musik lah. Ya, tapi puisi maupun musiknya ini memiliki muatan yang berkaitan dengan nasionalisme ataupun ya berkaitan dengan kepemiluan. Ya, kalau kegiatan ini kerjasama dengan pihak kampus, mohon kepada pihak kampus meminta agar ada mahasiswa yang dapat membacakan puisi. Ya, tapi puisinya berkaitan dengan nasionalisme. Ya, mereka bisa melakukan itu bisa lewat daring ataupun bisa lewat luring dengan hadir datang langsung di lokasi. Ya, kalau memang sekiranya mereka ada kendala persoalan biaya transportasi, mereka bisa luring, ya bisa daring. Jadi kalau bisa kegiatan itu dikemas ada seninya. Kalau memang memungkinkan, entah itu pembacaan puisi, entah itu musik. Kalau pentas tari ini kan akan melibatkan banyak personil, nggak mungkin ya. Tapi kalau musik kan bisa akustik, ya, bisa akustik. Ya, jadi pemain musik sendiri main musik ya di depan Zoom kan juga bisa.
Atau ada pemutaran video juga bisa. Jadi prinsipnya kegiatan ini jangan apa ya? Ya kita kemas agak sedikit inilah ya. Kalau memang memungkinkan. Mudah-mudahan mahasiswa Unpad, mahasiswa Universitas Garut ada yang memiliki kompetensi demikian dan berkenan. Ya, kalau teknologi ini pasti ada nih. Ya. Ya, kalau memang nanti nggak ada untuk Garut, ketua KPU Garut aja suruh main musik, suruh nyanyi. Judika. Suruh. Kalau untuk Sumedang, insya Allah pimpinan karena dari kampus juga mereka melibatkan himpunan mahasiswanya gitu. Jadi kemarin juga kita rapat itu bersama dengan HIMA gitu, sama dengan organisasi ya udah, mahasiswa. alhamdulillah kalau demikian. Prinsipnya ada suasana yang membuat peserta ini nyaman dan kita konstruksi bahwa kegiatan politik atau kegiatan demokrasi ini bukan kegiatan yang menegangkan. Termasuk juga mudah-mudahan Kang Haji Kabupaten Bandung ini ada juga barangkali kalau memang memungkinkan. Karena saya juga nggak bisa banyak berharap karena ya anggaran dari karaoke kayaknya. Kenapa? Kang Supriyatna karaoke nanti. Kalau beliau sih jaringan pemusiknya banyak. Tapi mudah-mudahan ada ongkos. Atau mudah-mudahan mereka suka relawan. Atau kalau enggak putar aja video. Siap. Ya prinsipnya seni ataupun puisi ataupun sajak ya ini memiliki pesan yang berkaitan dengan nasionalisme atau demokrasi. Itu kalau memang mereka ada sukarelawan, oh Pak kita pentas jaipongan tapi gratis, oh silakan aja. Misalnya, oke itu ya. Yang lain ataupun ada tambahan dari Sumedang, Kang Robi? Tadinya kita malah reog pimpinan. Apa? Reog? Tadinya kan maksudnya ketika ini bisa disemarakan, digebiarkan gitu. Tadinya malah sempat kita kan waktu tahun 2019 itu kita mengadakan yang apa? Lomba kreasi seni itu kita reog gitu kan. Dan pemenangnya itu seru banget gitu. Si reog itu seru gitu, mereka dengan tema kepemiluan gitu kan, dengan dicampurkan dengan seni segala macam. Itu tadinya kita pinginnya mereka, tapi apakah sepertinya tidak memungkinkan gitu kalau misalkan ada pembatasan kerumunan seperti itu gitu. Tadinya kita memang pingin pas opening itu ada seni budaya dari Sumedang yang bisa kita angkat seperti itu. Tadinya rencananya seperti itu. Tapi kalau bisa memungkinkan bisa didaringkan, mungkin kita tetap undang mereka gitu kan. Mereka melakukan pentasnya itu di kantor KPU Sumedang, kita daringkan, bisa jadi seperti itu. Tapi ini mungkin masih rencana, tadinya kita mudah-mudahan bisa terrealisasi. Siap. Kalau memang ada reog ataupun pentas seni lokal itu lebih baik ya. Dan artinya rekan-rekan memang sudah memikirkan itu ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak rekan-rekan Sumedang, Garut, Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Garut juga nggak mau kalah nih, masih ada musik yang mau ditampilkan. Ya kalau enggak ketuanya aja suruh nyanyi. Terus selanjutnya yang berkaitan dengan koordinasi ya dengan pihak terkait mohon dimaksimalkan. Atau ada masukan lagi yang lain? Tenuni, Kang Haji Supriyatna. Izin Kang Haji Supriyatna. Mohon izin ya, langsung aja masuk dulu ke Garut mungkin Pak Kadip ya. Ya, baik Kang. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPU Jawa Barat Pak Haji Idam Holik, yang saya hormati dari seluruh jajaran KPU Jawa Barat, Pak Cecep, kemudian Budi dan yang lainnya, kemudian seluruh kadif komisioner dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung dan juga para kasubag. Baik, untuk Garut ya laporan sedikit untuk Garut. Surat sudah masuk ke tapi MOU belum karena kemarin itu langsung PPKM jadi belum ditindaklanjuti, tapi segera setelah ini mungkin akan ditindaklanjuti untuk MOU. Dan kemarin juga di pleno dibahas untuk bertemu dulu dengan Kesbang secara daring gitu, seperti itu. Kemudian untuk pihak kampus, tadi saya komunikasi dengan kampus karena memang masih WFH.
Jadi kampus juga belum bisa ditindaklanjuti untuk MOU. Katanya nanti KPU bisa masuk di program KKN untuk Desa Peduli Pemilu. Tapi untuk yang ini mungkin nanti kita juga akan bicarakan untuk yang tanggal 12 untuk lebih lanjut dengan pihak kampus. Kemudian untuk dengan tadi pentas seni ya, pentas seni juga kemarin KPU sempat melakukan MOU dengan Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi, sebelum dengan Uniga secara kelembagaan dengan jurusan dengan Vkom itu sebetulnya sudah MOU, cuma untuk seluruh kegiatan bukan hanya DP3 gitu. Dan nanti mungkin untuk pentas seni kita bisa melakukan atau berkoordinasi dengan Vkomnya langsung seperti itu. Jadi untuk Garut mungkin setelah ini Insya Allah langsung menindaklanjuti juga program ini sebetulnya sudah masuk juga ke Kesbang, hanya saja menunggu respon dari Kesbang seperti apa ya untuk pendanaan dan sebagainya. Kemudian itu mungkin yang bisa kami laporkan. Yang lainnya sudah disampaikan oleh Teh Mamai gitu seperti itu. Yang lainnya kemudian Pak Idam untuk Garut untuk dengan kampus ini akhir Agustus itu sudah mulai program KKN, jadi mohon izin untuk Desa Peduli Pemilu ini mungkin nanti kita akan komunikasikan kembali dengan pihak kampus. Kita akan melakukannya di beberapa tempat yang dilaksanakan KKN di Dapil 2 oleh pihak kampus Uniga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Terima kasih. Nuhun Teh. Terkait dengan program KKN, ini informasi menarik dan inspiratif. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan juga dapat bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak kampus di wilayah kerja masing-masing. Dan kami juga KPU Provinsi Jawa Barat, memang rencananya pasca PPKM ini mau kunjungan kerja ke Dikti atau Kopertais ya, Dikti atau Kopertais untuk wilayah Jawa Barat, untuk koordinasi tentang program KKN ya, kuliah kerja nyata, termasuk juga mungkin akan koordinasi tentang program internship atau magang seperti itu. Nanti insya Allah di level Jawa Barat kami akan segera koordinasi. Sebenarnya rencana ini sudah lama karena terkendala pada PPKM saja sehingga kami tidak bisa berbuat banyak seperti rekan-rekan juga. Ya. Terkait dengan kesediaan Vkom Uniga ini luar biasa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan mereka bisa lebih maksimal lagi berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Garut. Ya. Terus mengenai pembicara Teh, apakah nanti diambil dari Uniga atau yang lain ya silakan saja ya. Yang pasti ya kegiatan tersebut memang dapat memberikan pengetahuan ya yang berkaitan dengan kepemiluan yang seperti diharapkan oleh KPU RI. Mereka nanti setelah ikut kegiatan tersebut mudah-mudahan bisa menjadi penyuluh sukarelawan ya, karena memang tidak ada uangnya mereka nanti, hanya uang transport saja ya. Ya kita bersyukurlah di tengah keterbatasan, artinya pimpinan ini ingin membentuk kita orang-orang hebat, tanpa ada dana kegiatan bisa terlaksana. Ya. Kang Cecep barangkali terkait dengan Garut ada yang mau disampaikan? Baik Pak, kemarin untuk Garut kalau tidak salah belum melakukan MOU, mudah-mudahan bisa dilakukan sebagaimana tadi amanat Bapak langsung dengan pemerintah daerahnya, walaupun tadi non anggaran, tapi ini bisa jadi dorongan atau motivasi moral maupun nanti administratif untuk pelaksanaan bukan hanya di satu desa. Itu saja mungkin Pak untuk Garut. Kalau tidak salah, punten Bu Kadip, Pak Dadang. Pak Cecep kalau resan karena memang langsung PPKM kita sudah bertemu dengan pertemuan awal sudah dilakukan ya dengan Kesbang, dengan Pemda, dengan Asda gitu seperti itu. Dan tadinya setelah itu kita langsung MOU. Cuma karena memang terus PPKM-nya terus tidak berhenti ya, berlanjut sampai tanggal 2. Jadi kita terhambat karena memang saya juga kemarin ke beberapa kecamatan yang memang kecamatan itu red zone ya. Itu tutup Pak Idam. Jadi kita juga ya jadi
sebelum sebelum PPKM ini Garut itu kebetulan 2 minggu sebelumnya sudah tutup. Ini beberapa instansi, 9 instansi yang berkaitan dengan tadi Kesbang, kemudian Diskominfo itu tutup gitu sebelum PPKM itu karena ada beberapa pekerja atau PNS yang terindikasi COVID. Jadi memang 2 minggu sebelum PPKM itu sudah tutup. Sekarang juga masih WFH, jadi belum bisa ditindaklanjuti seperti itu. Cuma kami mau berinisiatif kemarin dengan Pak Ketua di pleno hari Senin, bagaimana kalau kita bertemu daring dulu gitu, sebelum nanti kita bertemu secara luring seperti itu. Satu lagi mungkin nggak apa-apa ya Cep sampaikan di sini. Pak Haji Idam dan Ibu Nuni, kebetulan kemarin Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, beliau kan mengambil untuk proyek perubahannya itu terkait dengan pendidikan pemilih. Ada aplikasi yang akan dikembangkan oleh KPU Jawa Barat, berbagai macam informasi untuk kepentingan peserta, penyelenggara maupun tadi masyarakat umum, dan akan ada rencana kerjasama KPU Provinsi Jawa Barat dengan Disdik untuk tadi pelaksanaan tindak lanjut dari apa yang awali dengan kunjungan Pak Kadip Pak Haji Idam ke Disdik Jabar. Jadi nanti itu mudah-mudahan di dalam MOS mereka atau dalam orientasi siswa baru itu disampaikan terkait materi pendidikan pemilih. Nah, rencananya kemarin untuk 2 kabupaten itu di Jawa Barat hanya diambil yang memang sudah aktif dengan Dinas Pendidikan, tapi jangan sampai mengganggu kesibukan yang lainnya. Kalau untuk Kota Sukabumi kemarin Pak Sekretaris sudah sepakat, mudah-mudahan nanti ada komunikasi Pak Sekretaris langsung dengan Sekretaris KPU Kota Sukabumi, dan diusulkan satu lagi dari selatan itu Kabupaten Garut. Seandainya karena itu dilihat dari Garut yang aktif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten khususnya untuk itu. Tapi seandainya nanti Garut juga karena disibukkan dengan DP3, kami akan mengarahkan ke usulan Bu Dini itu ke Kabupaten Cirebon. Tapi ini diketahui juga oleh Pak Kadip. Mohon dari Ibu Nuni, apakah keberatan atau tidak terkait dengan rencana Pak Sekretaris nanti ingin ada uji coba terkait dengan kerjasama antara KPU Kabupaten Kota dengan pendidikan di tingkat SMP dan SD gitu, tidak di tingkat SMA atau SMK-nya. Demikian punten informasi awal saja, punten Pak Kadip. Bu Nuni gimana punten? Baik, ini untuk MOU ya. Untuk itu sebetulnya kami dengan Depak kemarin sudah ke sana dengan Dinas Pendidikan, dengan Departemen Agama bukan dengan Disdik, akan melakukan MOU untuk pendidikan pemilih baik yang ada di naungan madrasah-madrasah yang ada di naungan Depak. Tapi untuk Disdik mungkin belum ya, untuk belum komunikasi ya, belum komunikasi lanjutan setelah kemarin ada kegiatan. Nah, kalau untuk MOS itu kan ini sudah berjalan ya Pak Cecep? Mohon. Salah kemarin sudah mulai ya, Jadi mungkin sebagai guru tamu atau kegiatan lanjutan mungkin ya. Kalau Garut sih saya kalau misalkan ini sudah selesai atau berbarengan juga sih sebetulnya tidak jadi masalah. Insya Allah tidak jadi masalah karena memang sudah diprogramkan itu dengan Depak juga sudah berbicara kemarin dengan Depak bahwa Garut akan Depak dan Garut akan melakukan MOU untuk kegiatan baik itu MOS, baik itu kegiatan sebagai guru tamu di madrasah-madrasah seluruh Kabupaten Garut, baik itu SMP, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah. Dan untuk ke Disdik mungkin nanti kalau misalkan harus dengan Disdik juga nanti kita tindak lanjuti. Siap. Aturan jadi nggak keberatan ya seandainya nanti Pak Tepi, Pak Sekretaris akan menghubungi Pak Sekretaris Garut untuk tadi ada tindak lanjut kerjasama dengan tingkatan SD dan SLTP melalui Disdik. Kalau tidak keberatan nih, tapi kalau seandainya ini nanti kita bisa geser dengan yang lain. Tapi kalau seandainya
menurut Ibu bisa lanjut, ini akan dilanjut oleh Pak Sekretaris. Ini hanya informasi saja dan Pak Haji Idam harus tahu juga. Salah bisa. Siap-siap. Walaupun mau sudah berjalan, sebetulnya ini mah karena PTP itu punya program proyek perubahan di Klat PIM 2-nya itu nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya pandemi juga sudah tidak ada, maksudnya seperti itu. Programnya berkelanjutan. Begitu Bu Kadip. Siap. Nuhun. Mohon. Baik, Pak Kadip ada lagi untuk Garut, punten sebelum ke Bandung, Pak? Saya pikir cukup ya, Kang. Asip, alhamdulillah. Selanjutnya silakan Garut ya, Kang Haji Supriyatna. Silakan. Bandung. Ayo Bandung, mohon maaf. Siap. Mangga Pak Haji. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pak Kadip Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Idam Holik, dan yang saya hormati Pak Kabag, Pak Cecep, staf dan karyawan KPU Provinsi Jawa Barat, serta rekan komisioner, ada dari Sumedang Teh Mamai, kemudian Garut Teh Nuni, kemudian para Kasubag dari Kabupaten Bandung, Pak Deni, kemudian Pak Robi dari Sumedang, dan Pak Dadang dari Garut. Alhamdulillah bisa terlaksana lagi kita ngobrol untuk DP3 ini, karena dari kemarin deg-deg plus juga, tanggal 8 udah mau dekat, tapi PPKM ada lagi. Sedikit saja nambahin dari Kabupaten Bandung, pimpinan. Kalau secara umum Ya, Kang Haji. sudah dibahas sama Teh Mamai dan Teh Nuni terkait persiapan insya Allah. Dan sebagai informasi tambahan untuk MOU dengan, jadi secara global udah ditandatangani dengan Pemda Kabupaten Bandung. Dan nanti di masing-masing OPD itu kita bentuknya kerjasama, termasuk mungkin dengan Kesbangpol. Dengan Kesbangpol juga kita akan coba bentuk kasih draft, kebetulan yaitu tadi karena PPKM. Hanya pada prinsipnya untuk program DP3 udah ada benang merahnya, hanya tinggal teknis pelaksanaan terkait anggaran. Anggaran tersebut apa mau dimasukkan anggaran dari KPU mengajukan hibah non pemilihan atau memang anggaran yang ada di Kesbangpol. Itu hanya teknis saja gitu. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala ke depannya. Kemudian untuk pelaksanaan nanti di tanggal 25 insya Allah, sekaligus juga mungkin nanti kita bisa melihat yang Sumedang dan Garut. Adapun untuk kreasi seni ya minimal ada Iwan Fals KW lagi lah kayak kemarin. Gitu. Sementara hanya itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Hanya mungkin mohon maafnya Kabupaten Bandung belum menindaklanjuti untuk yang ke perguruan tinggi. Insya Allah mungkin pasca PPKM ini karena kurang lebih ada 3 yang besar di sini dan biasa sudah berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Bandung, ada STT Telkom atau sekarang ini Telkom University, kemudian Universitas Nurtanio dan Universitas Bandung. Itu yang sudah biasa berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Bandung. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Maka dipersilakan Terima Pak Haji Idam. Ya nuhun Kang, terima kasih Kang Haji. Kalau bisa Kang Haji pada saat DP3 pertama Pak Bupati tidak hanya menyampaikan sambutan di lokasi, tetapi juga tanda tangan MOU kali Kang Haji ya. Jadi di MOU-nya kebetulan sudah ditandatangan pimpinan. Sudah, termasuk Sudah. DP3. Jadi khusus DP3 mungkin itu kan dengan Kesbang. Jadi kita kalau MOU itu secara global aja, kalau dengan Bupati hanya mungkin nantinya serah terima MOU itu dan mungkin yang DP3 dengan Kesbang. Jadi ada 2 ini.
Ya, tidak masalah. Yang terpenting pada saat acara ada MOU, Kang Haji. Siap. Ya, biar menjadi pesan pada pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bandung bahwa ini program dapat dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah. Karena Kesbangpol Pemprov Jawa Barat kan sudah menerbitkan surat kan ya. Betul, betul. Nah, jadi mohon dikomunikasikan Kang Haji ya. Siap ditinyut pimpinan. Ya, nuhun Kang Haji nuhun. Siap. Alhamdulillah. Ada lagi yang lainnya? Punten dari Pak Denny mungkin tadi atau Pak Dadang dari Sumedang, dari Garut dan Bandung dari sekretariat. Atau cekap Pak? Cekap atunun Pak Den. Pak Dadang tadi dari Garut mungkin ada tambahan untuk Ibu Kadipnya. Siap. Demikian mungkin sementara dari teman-teman dari KPU Provinsi masih standby. Ada masukan teman-teman dari KPU Provinsi? Cukup aja. Pak Gugum, Pak Repan, Bu Sio, Pak Nanang. Ini Pak Cecep, Pak Punten, nyungkeun sertifikat panginten ya, sertifikat yang buat peserta sama rekan-rekan sekretariat KPU Provinsi yang untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi mohon dipersiapkan seperti itu. Jadi sebelum kita pelaksanaan acara, mungkin nanti ada yang membawa ke Bandung, misalkan dari sekretariat KPU Sumedang, untuk kemudian dibagikan nanti setelah selesai acara, gitu seperti itu. Atau misalkan nanti mau dibawa langsung, misalkan seperti itu oleh staf sekretariat, itu nanti teknisnya mungkin takutnya misalkan nanti mendadak atau seperti apa gitu. Siap. Sertifikat mudah khusus untuk yang peserta 25 orang itu ya Bu Kadip ya? Ya, mohon. Terus satu lagi, pimpinan mohon maaf untuk disabilitas. Kemarin kita sudah konsultasi dengan Kades yang di desanya bahwa kita juga mengharapkan ada peserta dari disabilitas. Hanya informasi dari Pak Kadesnya tidak memungkinkan, adapun disabilitas tapi tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi seperti itu. Sehingga untuk Sumedang mungkin pesertanya tidak ada yang dari disabilitas seperti itu. Jadi informasinya bahwa adapun yang disabilitas tapi tidak memungkinkan katanya. Nah kita juga tidak belum meminta informasi secara lanjut, tidak memungkinkan karena seperti apa, apakah misalkan lumpuh atau misalkan jaraknya jauh seperti itu gitu. Hanya dari kadesnya bahwa disabilitas yang ada di sana tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi kegiatan seperti itu gitu. Intinya seperti itu. Jadi hapunten kalau misalkan memang kita pesertanya mungkin tidak ada dari peserta yang memiliki latar belakang disabilitas seperti itu. Ternuhan Pak Cecep. Ternuhan Pak Haji Idam, mohon tanggapannya untuk disabilitas ya, peserta. Itu tadi tidak ada disabilitas ya Kang ya? Ya, untuk karena dengan alasan tadi dari pihak desanya tidak memungkinkan disabilitas untuk hadir ke situ. Mohon arahan atau masukan dari Pak Kadip. Sebenarnya kategori disabilitas itu banyak. Jadi low vision saja, low vision itu udah disabilitas sebenarnya. Nah, jadi mohon maaf ya Kang ya. Siap. Saya ini harusnya sudah berkacamata, harusnya bukan nyinggung Kang Cecep bukan. Ya. Jadi pengertian disabilitas itu banyak sekali. Jadi nanti mohon dibuka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, Teh Mama ya. Nah, di sana tuh ada banyak kriteria disabilitas. Nanti coba dari kriteria itu nanti coba dilihat situasinya apakah ada yang memenuhi atau tidak. Nanti bisa disampaikan kalau memang tidak ada sama sekali atau tidak memungkinkan ya tidak masalah, tapi diupayakan dulu ya Teh Mama ya. Itu kan. Bu Mamai. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibuka. Di sana ada banyak sekali tentang kriteria disabilitas. Saya mungkin ya juga sudah termasuk disabilitas barangkali. Ya, karena mata saya mengalami low vision sebenarnya. Terkadang ya. Itu. Kalau lihat uang itu. Kalau lihat cewek cantik. Ya kalau dahulu saya 100
meter lihat huruf masih sanggup, huruf kecil. Kalau sekarang saya udah agak repot. Ya, termasuk pendengaran yang kurang juga sudah disabilitas. Oke, itu ya. Ya, gitu Bu Mamai. Karena bukan harus ya, karena di Juknis itu disebutkan ada unsur dari disabilitas. Mudah-mudahan tadi terwakili satu orang saja untuk peserta. Apapun itu kategorinya, bisa low vision, bisa apalah yang masih memungkinkan untuk bisa datang. Demikian mungkin Pak Kadip ya itu ya. Ya, Mungkin ya. kita nanti akan cek ke lapangan langsung Pak berkaitan dengan hal tersebut gitu. Mungkin tadi pemahaman mereka disabilitas itu mungkin yang cacat misalkan secara fisik misalkan seperti itu. Gitu. Nanti mungkin kita datang langsung untuk melihat kondisi masyarakat di sana seperti apa. Mungkin. Siap. Hatur nuhun. Teman-teman dari Kasubag 3 Kabupaten punten bilih masih ya sebelum ditutup, sebelum nanti dari Sekretariat KPU Jabar mungkin ada masukan. Izin Pak. Mangga Pak Dadang. Izin Pak Cep, Pak Idam. Ya, siap-siap Kang. Tentang ini Pak, tentang MOU. Kebetulan kan kita belum dengan Bupati. Mungkin ada format-format untuk MOU dengan Bupati Pak, contohnya gimana gitu. Nah itu Pak, terima kasih. Format dengan MOU dengan Bupati itu sebenarnya standar saja ya Pak. Oh, standar. Jadi ada pihak pertama, ada pihak kedua. Yang intinya pihak pertama ini kan KPU ya. KPU Kabupaten Garut, pihak kedua itu Pak Bupati atau pihak Pemda. Intinya memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan seperti misalkan program Desa Peduli Pemilu. Dan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 nanti bisa dicek ya Pak, pasal 413. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu di pasal 133. Jadi pasal-pasal itu yang dapat kita gunakan. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 itu sangat eksplisit. Sangat eksplisit agar pihak pemerintah daerah dapat memfasilitasi, kalau tidak salah yang difasilitasi itu sekitar ada 7 atau 9 gitu. Itu salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu. Nah, di Undang-Undang Pemilihan itu Pemda berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat daerahnya masing-masing. Jadi mungkin pasal-pasal itu selain keputusan dan surat edaran diterbitkan oleh KPU RI serta KPU Jabar bisa jadi landasan hukum untuk melakukan MOU. Jadi MOU-nya sama Pak seperti MOU pada umumnya, cuma titik tekannya adalah memberikan dukungan. Nanti dari MOU tersebut saya berharap itu jadi landasan bagi rekan-rekan untuk mengusulkan dana hibah untuk tahun 2022 untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih seiring dengan surat dari Kemendagri. Nah, nanti kalau surat dari Kemendagri-nya belum punya, saya bisa share. Itu Pak, untuk memperkuat saja. Siap. Dan juga kan ada surat dari Kesbangpol ya, Pemprov Jawa Barat. Seperti itu Pak Dadang. Siapa? Terima kasih pertanyaan yang penting. Terima kasih Pak. Siap. Hatur nuhun. Ada beberapa kabupaten di Jawa Barat bukan hanya kegiatan untuk ini, tapi untuk Kabupaten Bandung kalau tidak salah sudah ada MOU dengan Pak Bupati kalau tidak salah nih Pak Haji Supriyatna. Nanti Pak Dadang tiasa sarang Pak Deni kayak ngontaknya. Siap Pak. Mohon. Sip. Terus Kabupaten Bandung wajib kayaknya. Soalnya baru pemilihan. Siap. Hatur nuhun dari Sekretariat KPU Jawa Barat. Bu Dini ada Mas Tony, ada Mas Repan, Bu Siho, dan teman-teman dari Pak Gugum. Mangga Kang Obot, nanti Kang Obot punten untuk monitor Kang Obot terkait dengan desain sertifikat yang dikeluarkan KPU Provinsi untuk para peserta selain tadi sertifikat dari Kabupaten terkait DP3. Kang Obot biasa. Siap Pak Cep. Oke, atur nuhun Kang Obot, atur nuhun pisan. Mangga Bu Dini ada masukan untuk DP3, Mas Tony, yang lainnya?
nafas dulu Pak Cep, punten baru gabung lagi. Oh, ya udah ada rekamannya. Siap. Siap. Kalau begitu, mohon izin saya sampaikan Pak Kadip dari hasil Silakan. yang tadi disampaikan. Memang kegiatan ini sangat mendesak karena seharusnya hari ini adalah pelaksanaan pertama untuk pilot project DP3 oleh KPU Sumedang. Namun karena kita pun sebagai instansi pemerintah atau institusi negara, maka dalam hal ini tetap taat aturan ketika yang lain PPKM darurat, kita pun demikian. Dan hasil dari rescheduling bahwa KPU Sumedang bergeser ke hari Senin tanggal 9 Agustus. Ini kenapa tanggal 9 tidak dipaksakan tanggal 3 atau 4 tadi, karena butuh informasi yang siap termasuk undangan ke para undangan yang insya Allah bisa dihadirkan langsung ataupun tadi minimal secara daring bisa mengikuti. Juga karena bergesernya Sumedang, Garut pun bergeser ke hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Kalau untuk Bandung karena masih jauh pelaksanaannya itu di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Mudah-mudahan kalau tadi bisa disimak, jadi setelah nanti ada pengumuman tanggal 2 Agustus terkait dengan ditariknya PPKM darurat atau bergesernya ke level yang lebih rendah, mudah-mudahan para KPU kabupaten yang terlibat untuk DP3 ini bisa melakukan koordinasi dengan gugus tugas setempat dan aparat setempat. Juga kalau memang kemarin proposal yang disampaikan ada yang perlu diperbaharui, termasuk meredesain atau merencanakan ulang, menambah desain lagi, maka termasuk peserta dari Sumedang mungkin kalau tadi belum melibatkan peserta disabilitas, mudah-mudahan ada perwakilan lah yang kita tidak berharap tidak berharap untuk tunadaksa, tapi kan ada tunadaksa yang satu tangan tidak ada tapi tetap bisa berjalan lah, itu salah satunya. Selain tadi low vision minimal bisa hadir. Terus juga dokumen MOU khusus untuk Sumedang, kalau untuk tingkatan dekan bisa dilakukan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadip, bisa langsung dengan Ketua KPU Sumedang. Kalau tingkatan ke pelaksanaan biasanya langsung ke kerjasama atau PKS. Terus tanpa melibatkan KPU provinsi. Terus untuk dokumen yang wajib ini mudah-mudahan bisa segera dilakukan yang belum, MOU antara pemerintah kabupaten dengan KPU kabupaten. Karena benar sekali berharap tidak hanya satu desa titik poin untuk pelaksanaan percontohan ini, tapi mudah-mudahan bisa tertular yang desa-desa lainnya terkait dengan desa percontohan untuk peduli pemilu. Juga untuk sertifikat nanti selain dari KPU kabupaten, mudah-mudahan KPU provinsi juga menyediakan untuk para peserta. Nanti tinggal disinkronkan saja, kita akan periksa lagi desain yang disampaikan oleh KPU kabupaten kota dengan nanti desain dari KPU provinsi. Juga hapunten pisan terkait anggaran karena memang ini disimpan di KPU provinsi dan tidak besar, dan yang sudah-sudah seperti itu ketika kita ada anggaran dan di daerah melaksanakan ataupun kita dikerjasamakan dengan yang lain, biasanya untuk melakukannya dulu dan ada dana talangannya dulu, juga segala sesuatunya dipersiapkan. Nanti setelah selesai ada laporan, baru itu bisa dicairkan, dan laporan apa saja nanti akan dikomunikasikan Bu Dini mungkin dengan bagian keuangan, termasuk juga dalam hal tadi untuk surat menyurat silakan jalan saja dulu, yang penting ada satu surat untuk KPU provinsi agar KPU provinsi menjadi dasar untuk nanti dibuatkan surat terusan para undangan yang harus datang langsung atau minimal bisa hadir secara daring. Mudah-mudahan kalau Pak Ketua KPU Jawa Barat ketika nanti harapan Pak Haji Idam kenapa ini harus luring untuk kegiatan ini, walaupun hibrid dengan digabung dengan combine dengan daring, memang saatnya ini kita butuh juga untuk pelaksanaan live streaming di YouTube, bisa direkam langsung, bisa dilihat kapan saja. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Ketua KPU Jawa Barat bisa hadir langsung, mungkin itu harapannya. Ya, itu saja
mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Ada mungkin Bu Dini ada yang mau disampaikan Ya. sebelum ditutup? Sedikit punten Pak Cep. Okma. Tadi punten tadi izin Pak Kadif, kebetulan saya lagi di jalan. Kadif semua 3 kabupaten yang sudah bergabung juga kasubag teknisnya. Punten baru gabung lagi. Jadi saya baru hanya tadi sempat mendengar yang dari Bu Mamai sempat bilang bahwa kegiatan ini akan di-mix ya antara luring dengan daring. Dan itu akan dikoneksikan misalnya bisa terkoneksi dengan YouTube. Nah, mumpung ada teman-teman teknis juga di sini, karena KPU Jabar juga punya YouTube-nya, kira-kira bisa di-streamingkan bersamaan tidak? Antara YouTube yang dari kabupaten kota dengan YouTube yang di provinsi. Seperti itu. Jadi supaya teknisnya kira-kira kita bisa bicarakan kalau misalnya tidak bisa 2 YouTube kita streaming, berarti harus ada salah satu yang dipakai dan nanti yang lainnya hanya rekamannya saja. Tapi mungkin harus diputuskan supaya kira-kira YouTube mana yang atau medsos mana yang daya jangkaunya lebih luas. Itu aja mungkin Pak Cep dari saya. Siap. Mudah-mudahan nanti teknisnya mungkin ke Pak Robi ya atau para kasubag bisa dengan tim IT-nya atau tim medsosnya biasanya agar bisa disebarluaskan melalui media-media sosial yang lainnya. Nah, demikian mungkin Pak Haji Idam ada masukan untuk ini? Siap, siap. Ya, terkait dengan YouTube, ya saya setuju ya. Mudah-mudahan bisa 2 ya, live streamingnya bisa 2. Ya, kalau memang nanti tidak bisa ya, saya sih yakin bisa 2 lah sekaligus. Saya yakin Kang Robi mengerti lah teknis bagaimana live streamingkan di 2 akun. Siap Bapak. Mungkin perangkatnya harus 2 Pak. Kalau bisa sih dari Sekretariat Jabar juga standby sebelum acara dimulai mungkin, karena untuk masuk ke akunnya kan perlu yang mengetahui akses masuk akun YouTube-nya kan dari teknis Sekretariat Jabar. Harus ada Ya mungkin Gugum atau Revi yang bisa jawab ya. Pak Gugum siapa internnya? Ada kendala? Ya, mungkin kalau dari Sumedang kita siapkan perangkatnya saja, mungkin kalau misalkan perlu komputer misalkan kita siapkan gitu. Seperti itu. Siap. Nun, mudah-mudahan Pak Gugum, Kang Obot, Mas Nanang nih, insya Allah bisa untuk pengalaman yang sudah-sudah. Mas Tony sebelum ditutup ada Mas Ton? Baik, demikian kayaknya. Tadi karena sudah disampaikan mungkin dari sekian pembicaraan apa yang menjadi arahan Pak Kadip Provinsi, juga masukan atau informasi dari para Kadip KPU Kabupaten 3 kabupaten, juga para kasubagnya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan niat baik kita tetap ini menjadi suatu perencanaan yang baik juga dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Tadi keinginan semua pasti ingin bukan hanya kegiatan seremonial saja atau gugur kewajiban, tapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Termasuk ada follow up kegiatan setelah pelaksanaan DP3 ini. Demikian, hapunten bilih aya cariosan kirang sae, teras tindakan kirang pas. Hapunten, hatur nuhun kepada Pak Haji Idam yang kami sama-sama komandan kita bersama ya. Pak Haji Supriyatna, Ibu Haji Mamai, Bu Haji Nuni. Amin. Kang Robi, Pak Dadang, dan Kang Deni, teman-teman ada Kang Obot, Siap. Pak Gugum, Siap, Mas Ono, Pak Bu Dini, Kang Nanang, sadayana Mas Repan, Bu Sio, Ganjar. Atur nuhun. Widinya, walang akibatul lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang, nuhun semuanya rekan-rekan. Sama-sama pimpinan. Amin. Nuhun, sadayana.
Sehat, Sabayana.